min dzambi. Sahih. Lah kalau Allah menurunkan maghfirahnya itu 10 hari yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih. Selama bulan Ramadan itu Allah wa yahuttul khotoya, Allah menghapus dosa-dosa. Jadi mungkin ibu-ibu masih mendengarkan ada sebagian ustadz yang masih menjelaskan awalur rahmah ya. Itu hadis yang dhaif ya, bahkan itu maudhu, bertentangan dengan hadis yang sahih. Jadi sebulan full Allah itu menghapus dosa-dosa, tapi mesti ada syaratnya. Lawang poso kok gak kok minta dihapus dosanya, kan gitu ya. Kemudian wa yastajibu fihi du'a, dan di dalam bulan suci Ramadan Allah mengabulkan doa-doa. Ibu-ibu, panjenengan itu adalah pusaka. Di bulan Ramadan ya, panjenengan itu sakti. Doa ibu itu melebihi doa daripada bapak, utamanya untuk putra putrinya. Kita gunakan bulan Ramadan untuk apa? Berdoa. Ya, habis qiyamul lail, habis sholat tarawih, kita doa. Ya, karena apa? Di bulan Ramadan itu wa yastajibu fihi du'a, wa yastajibu, dan Allah itu mengabulkan fihi ing dalam Ramadan ad-du'a, ai doa. Jadi di dalam bulan Ramadan itu Allah mengabulkan doa-doa. Yanzurullahu ila tanafusikum fih, Allah memperhatikan berlomba-lombanya kalian. Jadi kita ini di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan selain kita menjalankan puasa Ramadan. Dan berlomba-lomba kita semuanya di dalam bulan Ramadan, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak amal-amal soleh. Itu Allah memperhatikan. Yanzurullah ila tanafusikum fih, Allah memperhatikan berlomba-lombanya kalian fihi, di dalam bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatah, dan Allah membangga-banggakan kamu sekalian di depan para malaikatnya. Jadi kita semuanya itu oleh Allah dibanggakan di hadapan para malaikat. Maka kemudian Rasul bersabda, fa'arallaha min anfusikum khaira, maka tunjukkanlah kebaikan-kebaikan kalian kepada Allah. Apa? Fa'arallaha, riaklah kepada Allah. Fa'arallaha min anfusikum khaira, riaklah kepada Allah, tunjukkan kebaikan-kebaikanmu itu kepada Allah. Nah, riak kepada manusia boleh nggak? Syirik. Nggih. Kalau minta pujian, berbuat baik tapi mengharap pujian dari orang lain, itu namanya riya kepada manusia. Tapi ternyata dalam hadis ini diperintahkan kita untuk riya, tapi riya kepada Allah. Fa'arallaha min anfusikum khaira, riyaklah, tunjukkanlah kebaikan-kebaikanmu kepada Allah, kebaikan-kebaikanmu kepada Allah. Fa innas sakiyya man hurrima fihi rahmatullah. Maka di ujung hadis ini Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang paling celaka itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Maka jamaah kaum muslimin, ibu-ibu Aisyah, bahwa riya kepada Allah, menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, itu ujung-ujungnya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa tadi? Rahmat. Mendapatkan rahmatnya Allah. Lah yang paling celaka, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu Aisyah yang kami muliakan, yang kami banggakan, hadis ini adalah hadis riwayat Tabrani, hadis yang sahih
dan para perawinya adalah thiqah. Nah, berkaitan dengan untuk mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, maka itu perlu kita persiapan. Kalau tanpa kita siapkan, maka tidak akan maksimal. Lah, persiapan kita apa? Persiapan kita itu yang pertama adalah fisik dan mental. Oke. Jaga kesehatan, jaga ketahanan. Lah, tadi saya katakan warming up. Kalau olahraga itu bisa cedera otot kalau tidak persiapan. Nah, di antara persiapan fisik dan mentalnya adalah puasa juga. Kan kalau olahraga kan juga olahraga kecil ya. Sebelum olahraga yang inti, olahraga kecil itu adalah warming up, pendahuluan, pemanasan. Lah, maka di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa. Jadi jamaah kaum muslimin, diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi itu puasanya yang paling banyak adalah bulan Sya'ban, bukan bulan yang lain. Dalam satu riwayat, ini hadis Bukhari, hadisnya nomor 1969. Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitahu." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa 1 bulan, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan tidak pernah Nabi itu puasa 1 bulan. Wa ma ra'aituhu, dan aku juga tidak melihat beliau ya, aktsara siyama minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa yang paling banyak kecuali bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Nabi paling banyak puasa, tapi tidak 1 bulan. Maka kita ittiba Rasul di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Yang sudah biasa puasa Senin Kemis, lanjut puasa Senin Kemis. Ya, Senin Kemis. Yang belum pernah puasa Senin Kemis atau tidak biasa puasa Senin Kemis, paling tidak di bulan Sya'ban ini kita puasa Senin Kamis. Kemudian ditambah puasa Ayyamul Bid, sudah lewat tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Ini termasuk warming up ya, pendahuluan. Ya, kemudian kok masih kurang? Saya sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid sudah juga biasa, tambahi. Kalau begitu puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Yang tidak biasa puasa Senin Kamis, yang tidak biasa puasa Ayyamul Bid, apalagi puasa Daud, maka ketika memasuki bulan Ramadan, Sya'ban pun juga tidak puasa. Awas, jangan sampai puasa 1 hari sebelum tanggal 1 Ramadan. Ya, jadi tidak boleh kalau memang tidak biasa puasa sunnah, kemudian mengkhususkan 1 hari sebelum 1 Ramadan. Nanti puasa kita kan bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Terus panjenengan ngeten, loh, ono lho sing posone mulai 22. Kalau begitu aku nambahlah tanggal 22 saya juga puasa. Tapi niatnya puasa sunnah. Tidak boleh. Karena panjenengan tidak biasa puasa sunnah, kecuali biasa puasa Senin Kemis. Lah, pas puasanya itu besok misalnya, cuma kebetulan harinya Kamis Pak Jarod ya. Tanggal 1 Ramadan nanti itu kebetulan puasanya Kamis ya. Umpama ini tidak Kamis ya. Umpamanya puasanya itu hari Selasa. Kemudian panjenengan Seninnya puasa. Alasan puasa sunnah
puasa Senin, tidak boleh. Kenapa? Karena panjenengan tidak biasa puasa Senin Kemis. Begitu masuk puasa Ramadan kok panjenengan nambahi puasa Senin, itu nggak boleh, ya. Itu. Jadi itu adalah persiapan apa? Fisik dan mental. Fisik dan mental itu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis tadi itu Aisyah mengatakan, ya, yang hadis 1970, berarti hadis berikutnya itu Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah paling banyak puasanya selain Ramadan adalah puasa Sya'ban. Bahkan aku melihat Rasulullah puasa seluruh hari bulan Sya'ban, kulla syahrin, setiap hari. Loh, berarti kan bertentangan. Kok Aisyah mengatakan di bulan Sya'ban itu Nabi seluruh harinya puasa. Seluruh harinya Rasulullah berpuasa, bertentangan dengan hadis yang 1969. Demikian juga ada di riwayat yang lain, ya. Aku melihat Rasulullah puasa Sya'ban itu sehingga aku mengira Rasulullah sama sekali tidak berbuka. Artinya puasa terus. Tapi satu kali aku melihat Rasulullah itu berbuka dan aku tidak melihat Rasulullah itu berpuasa, berbuka terus. Maka kemudian di dalam Nailul Autor, ya, itu diambil konklusi, diambil kesimpulan, diambil tengah-tengah. Maksud daripada seluruh harinya itu artinya bukan setiap hari, akan tetapi adalah mayoritas hari di bulan Sya'ban Rasulullah itu puasa. Jadi karena hadisnya itu juga sahih, kan begitu ya, maka kemudian yang kelihatannya ta'arud, yang kelihatannya itu adalah kontradiksi, maka kemudian diambil kompromi. Artinya apa? Kulla atau kata-kata kullu itu tidak harus setiap hari, akan tetapi mayoritas hari di bulan Sya'ban Rasulullah itu puasa. Ini persiapan apa? Fisik dan mental. Yang kedua, ibu-ibu, persiapan mal, apa? Harta. Panjenengan punya anggaran khusus untuk bulan Ramadan. Untuk apa? Ya sebisa mungkin sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Karena kalau kita nih sedekah di bulan Ramadan, Masya Allah, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau ikhlas, bukan hanya sedekah, sekecil apapun panjenengan kasih takjil, ya, makanya biasanya berlomba-lomba, ya, kasih takjil di masjid, ya. Bahkan separuh biji kurma, apa yono uang kok takjil separuh biji kurma, ya. Tapi ini untuk menggambarkan betapapun sedikitnya, ya. Kalau memberi takjil kepada orang yang puasa, maka orang yang takjilnya itu menggunakan apa yang panjenengan berikan tadi itu, maka pahalanya orang yang puasa tadi itu menjadi pahala panjenengan juga. Makanya ada anggaran khusus di bulan Ramadan. Sudah beli kurma rupanya, nggih panjenengan, nggih? Sudah beli kurma, nggih. Di antaranya untuk buka sendiri, kan gitu, nggih? Untuk buka sendiri dan juga untuk takjil. Panjenengan bungkusi plastik gitu, nggih. Ono ya ono isinya 3, meskipun 3, ngomong separuh saja pahala, apalagi 3. Kok 3 kok ketok cuwilik bergande kurmane kok cilik-cilik. Iya lek sing ajwa yang besar-besar yang Palestina itu, ya, telu kroso, nggih. Wah, karena rada cilik-cilik 5 kok cek ketok mentil, cekne mentol 7, nggih. Pokoke napa? Ganjil, nggih.
Mosok 5 niku mentil. Mentil niku situk, Bu nggih. Kalau 2 mentil laini nggih. Bahasa Arab lah ngoten nggih. Mentilun, mentilaini, mentiluna ngoten nggih. Mufrad, musanna, jamak wonten guru bahasa Arab ini. Itu jamak salim nggih, sanes jamak taksir nggih. Mentil, mentilani, mentiluna. Lek kurma 1 lah mentil cuwilik nggih, lek 2 mentilani nggih. Lek 3 lebih mentiluna ngoten nggih. Pun di bahasa Arab. Oh, Ibu saya ini guru bahasa Arabnya. Tapi mosok mentil di bahasa Arab nggih mboten lah nggih. Nah, ini persiapan napa? Harta panjenengan dikasih berapapun oleh suami atau panjenengan punya harta sendiri berapapun, ada yang dianggarkan untuk napa? Sedekah. Lek itu harta pribadi panjenengan, itu pahala pribadi panjenengan. Kan ngaten nggih? Tapi kalau itu adalah juga kasih suami, itu adalah pahala panjenengan sekeluarga, karena memang infaknya suami kan untuk sekeluarga. Ngaten ibu-ibu nggih. Nggih. Ada yang sudah mikir ke situ? Aku nanti akan takjil, memberikan takjil, Baitul Arqam pasti, Al-Amal pasti, Ad-Dakwah pasti, Al-Mutakin pun Bu, jamaah Al-Mutakin Bu, wonten Bu. Nggih. Oh, Al-Mutakin nggih. Nate delok kula teng Al-Mutakin Bu. Mboten nate balik nggih. Nggih, jarang-jarang nggih. Puasa yang lalu saya 2 kali ke Al-Mutakin nggih. Meskipun yang kedua saya tidak ngimami, yang kedua tidak ngimami. Saya hanya hadir saja. Tapi puasa yang lalu saya 2 kali ke Al-Mutakin yang masih dalam kondisi darurat menika nggih Bu nggih. Yang sekali saya ngimami, yang kedua kali saya hanya datang saja. Yang ngimami dari yang lain waktu itu. Nah, ini sekecil apapun masjid kita gunakan aktivitasnya. Kita tingkatkan aktivitasnya, di antaranya untuk meraih pahala yang setinggi-tingginya, yaitu kita gunakan kesempatan itu untuk ibadah, yaitu di antaranya menjelang maghrib kita sudah menyediakan takjil di masjid itu. Al-Furqon nyun sewu almarhum Pak Tajab nggih, wonten nggih? Wonten. Oh, sami kalih Al-Mutakin sekedhik ngoten nggih. Malah mboten ada nggih, mboten saking Al-Mutakin nggih. Satu, persiapan fisik dan mental, diantaranya dengan puasa Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban, niatnya tidak harus puasa Sya'ban, tapi niatnya puasa sunnah yang lain di dalam bulan Sya'ban. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, tidak mengkhususkan puasa Sya'ban. Demikian juga ketika bulan Rajab, tidak mengkhususkan puasa Rajab. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang kedua, siapkan harta. Ada anggaran khusus. Nah, ini kan persiapan ya. Kalau ini panjenengan tidak terpikirkan, nanti panjenengan iso-iso nggak dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Yang ketiga penting Ibu, karena panjenengan itu kan ibu. Yang ketiga ini sangat penting, siapkan keluarga. Siapkan keluarga untuk menghadapi bulan Ramadan. Siapkan keluarga itu artinya apa? Untuk suami menyiapkan istri dan anak-anaknya. Untuk ibu-ibu, istri itu menyiapkan suami dan anak-anaknya untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang biasanya tidak ke masjid, kesempatan untuk ibu-ibu membiasakan anak-anaknya ke masjid. Kita biasakan mulai Ramadan ini ke masjid. Nyun sewu, ibu-ibu, saya di masjid-masjid itu dimanapun, di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, saya ada kajian-kajian gitu ya. Tadi malam saya itu
Pak, subuh tadi saya di Rungkut Barat, jamaahnya banyak, Masjid Al-Muslimun. Itu bukan Masjid Muhammadiyah, tapi jamaahnya, takmirnya semuanya adalah Muhammadiyah. Ya, banyak. Saya lihat sepuh sedoyo, Bu. Saya lihat sepuh sedoyo. Saya lihat itu seksi, seket siji, Bu. Lebih. Lek sing wis rambutnya putih-putih itu nggak mungkin seksi, di atas seksi, nggih. Lah, terus saya berpikir, anak-anak kita itu kemana? Lah itu bulan Ramadan, panjenengan membiasakan anak-anaknya pergi ke masjid, apalagi yang muda-muda. Untung kalau kita itu ada IPM, ya, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Insya Allah ibu-ibu, anak-anak kita itu kalau komitmennya tinggi, dia ke masjid. Dia ke masjid, paling tidak punya kegiatan yang mesti tempatnya pernah ada di masjid. Ibu-ibu mau tidak mendaftarkan putra-putrinya itu menjadi salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar nanti? Mau mendaftarkan apa tidak, Bu? Daftarkan putra-putri ibu menjadi salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Anak panjenengan itu kan remaja, ya. Di antara yang dinaungi oleh Allah di hari mahsyar nanti, yang pertama kan al-imamul adil. Pemimpin yang adil itu nanti di yaumul mahsyar itu dinaungi oleh Allah. Pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasabun, apa? Sabab itu apa? Pemuda. Lah anak-anak panjenengan itu kan remaja. Nasa'a bi'ibadatillah, yang tumbuhnya itu dalam beribadah kepada Allah. Itu golongan yang kedua yang dinaungi oleh Allah ketika di hari mahsyar nanti. Ibu-ibu panjenengan bisa membayangkan mahsyar napa mboten, Bu? Al mahsyar itu kan apa namanya, tempat berkumpul, ya. Jadi yaumul mahsyar itu hari berkumpulnya ketika kita setelah di alam barzah. Begitu kiamat kubro, kita ini dibangkitkan ketika yaumul ba'ats. Begitu dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan. Di mana, Bu? Di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu padang tempat berkumpul. Panjenengan jangan sampai membayangkan di bumi ini atau suatu lapangan yang luas berumput. Jangan. Kenapa? Kita ingat bahwa kiamat kubro sudah terjadi. Bumi sudah nggak ada. Berarti yaumul mahsyar itu alam yang lain yang kita belum bisa membayangkan. Tapi panasnya, Masya Allah, ibaratnya matahari itu dekat dengan kepala kita. Lah, yang dia naungi oleh Allah itu adalah remaja yang tumbuhnya itu dalam ibadah kepada Allah. Eman kalau anak-anak kita tidak ibadah. Yang ketiga, ini masih masuk anak kita, yaitu apa? Rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Itu orang yang dinaungi oleh Allah ketika di yaumul mahsyar nanti. Masya Allah panasnya, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan Ramadan itu kita siapkan keluarga kita, di antaranya untuk membiasakan anak-anak kita ke masjid. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu seperti pada umumnya anak-anak orang lain. Nah, kita ngerasain anak orang lain, ya. Anak orang lain sinten? Ya anak orang lain kan gitu, ya. Kalau anak kita, Bu, anak kita itu anak saya dan anak panjenengan semuanya, ya. Bukan punya anaknya bersama saya, tidak, ya. Anak-anak kita semuanya, ngaten nggih. Ya. Itu semuanya masuk golongan nopo? Pemuda yang tumbuhnya dalam ibadah kepada Allah, dan pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Tapi dalam
lafadznya hadis itu adalah rojulun, bukan pemuda. Berarti seseorang. Seseorang itu siapa? Semua orang yang hatinya terikat dengan masjid, termasuk remaja, termasuk ibu, termasuk orang laki-laki. Kalau hatinya terikat dengan masjid, itu nanti akan mendapat naungan Allah di hari mahsyar. Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan punya anak SMA belum sholat, kemudian panjenengan nuntut mulai SMA rajin sholat, saged mboten? Saged mboten? Mulai SD sampai SMP sampai SMA itu ndak ke masjid. Begitu masuk SMA panjenengan nuntut nak nduk mulai SMA itu saiki sampean sholatnya di masjid. Saged mboten? Dijamin siulit, mboten namung sulit tapi siulit nggih, saking angele nggih. Dijamin angel. Namanya karakter itu adalah kata kuncinya pembiasaan. Terus ada di antara ibu-ibu, Ustaz, lek perempuan itu tidak harus ke masjid. Perempuan itu tempat sholatnya paling baik adalah di rumahnya. Dan di rumahnya itu tempatnya yang paling baik perempuan itu adalah di kamarnya. Ngoten nggih. Lah napa terus lek pun enten hadis niku, perempuan gak boleh ke masjid. Panjenengan ngertos Aisyah. Nggih. Berarti panjenengan itu ngikuti siapa? Aisyah. Panjenengan ngertos Maimunah, panjenengan ngertos Ummu Salamah. Semua istri-istri Nabi itu ke masjid. Berarti wanita-wanita kita itu ke masjid. Asalkan apa? Asalkan memang ke masjidnya itu ada kepentingan akan membawa manfaat, wanita akan mendapat mendapat tambahan-tambahan manfaat. Itu ke masjid. Dan nyatanya mereka para ummul mukminin, ummahatul mukminin, janda-janda Rasulullah, ketika Rasulullah itu wafat, mereka melanjutkan iktikaf, kebiasaan iktikaf. Jadi janda-janda Rasulullah itu bulan Ramadan iktikaf. Terus sekarang panjenengan punya dalil wanita tidak boleh ke masjid. Lawang istri-istri Rasulullah ke masjid, apalagi ke masjidnya jelas taklim, apalagi ke masjidnya jelas pengajian, apalagi ke masjidnya jelas sholat jamaah. Cuma memang zaman Rasulullah itu sangat rapi untuk menjaga ikhtilat. Napa ikhtilat itu? Campurnya laki dan perempuan. Digambarkan ketika berjamaah subuh, wanita-wanita zaman Rasulullah itu segera pulang. Supaya apa? Tidak bertemu dengan jamaah laki-laki. Lah itu memang gambarannya seperti itu. Ya. Artinya apa? Jamaah kaum muslimin, wanita tetap saja ke masjid. Nyatanya istri-istri Rasulullah juga ke masjid. Apalagi dengan ke masjidnya itu mendapatkan manfaat. Ya. Jadi kalau sholat jamaah, semua hadis ya tentang sholat jamaah itu konteksnya adalah di masjid. Jadi kalau jamaah dengan suami di rumah bukan itu. Misalnya panjenengan suamiku tidak boleh ke masjid, jamaah saja dengan aku di rumah. Jamaah di rumah dengan aku kan juga sama 27 derajat. Boten. Yang dimaksud 27 derajat itu adalah sholat jamaah kemana? Ke masjid. Semua hadis tentang sholat jamaah konteksnya adalah jamaah di masjid. Jadi kalau ada seorang suami ngimami istri dan anak-anaknya di rumah, itu bukan yang termasuk 27 derajat. Justru ada yang mengatakan laki-laki itu wajib hukumnya sholatnya itu jamaah ke masjid. Maka panjenengan boleh cerewet, Bu, boleh cerewet kepada suami, kono lho wong lanang ning masjid, wong lanang ning masjid, lek aku mergo gak ono pengajian aku ning omah, gak apa-apa.
Nggih. Catatan, wanita yang cantik rawan untuk menjadi fitnah, gak usah ke masjid. Tapi kalau pakai masker, kecantikan itu sudah ndak kelihatan, hilang. Coba panjenengan semua pakai masker, ya. Begitu pakai masker, panjenengan sudah tidak dikenali. Pakai cadar, ya. Iya, begitu cadarnya dibuka, ternyata panjenengan semuanya itu wajah-wajahnya wajah-wajah susah, ternyata begitu, ya. Susah no, Bu? Susah dilupakan. Suaminya itu yang mengatakan seperti itu, ya. Begitu. Dulu pernah dirayu begitu, Bu, kali suaminya. Ternyata aku lihat wajahmu itu wajah susah, ngoten nggih. Suami panjenengan, calon suami dulu ya. Pernah Bu dirayu begitu? Oh, belum. Sekarang ya saya rayu ya. Ternyata ibu-ibu itu wajahnya wajah-wajah susah itu ya. Susah napa? Susah dilupakan. Itu ibu sekalian bahwa nomor 3 ini sangat penting. Di bulan Ramadan itu untuk membiasakan putra putrinya untuk sholat jamaah ke masjid. Karena saya lihat masjid-masjid itu yang ngisi itu adalah orang tua-tua. Jarang anak-anak muda itu pergi ke masjid. Bahkan sepertinya sudah menjadi mindset. Kalau SD itu waktunya belajar baca Al-Quran. Lek wis teko jilid 6 iku kemudian bisa baca Al-Quran, kemudian pindah ke Al-Quran, kemudian sudah lancar baca Quran, bahkan sudah khatam 1 kali, panjenengan bilang anakku wis pinter moco Quran. Begitu tamat SD masuk SMP mandek gak moco Quran. Tapi niki SMP seberang lho Bu nggih. Lek SMP Muhammadiyah pasti tidak. Maka supaya panjenengan ya yakin bahwa anak-anaknya tetap baca Al-Quran, sekolah di Muhammadiyah. Lek panjenengan sekolahkan di SMP SMA seberang, nggih. Baik itu negeri ataupun luar negeri, itu akan menjadi mindsetnya apa? Lek wis SMP gak maca Quran apa maneh SMA. Dan itu saya sudah survei. Kalau sudah SMA itu sudah banyak yang meninggalkan baca Quran. Padahal maca tok itu adalah ibadah. Dan saya sudah survei SMA itu yang sholatnya 5 waktu bisa dihitung dengan jari. Saya pernah survei itu per kelas Bu ya. Jadi 1 kelas itu yang paling banyak itu diantara yang saya survei yang sholatnya 5 kali dalam 1 hari itu hanya 17 anak. Jumlah per kelasnya 36. Wonten separuh no wonten. Dan itu sedikit loh yang jumlahnya 17 anak. 17 anak itu sedikit. Yang paling banyak itu adalah sekitar 10. Itu 1 kelas itu 10 anak yang sholatnya 5 waktu. Kemudian yang paling sedikit itu dalam 1 kelas itu hanya ada 7 anak yang sholatnya 5 waktu. Berarti yang berapa? 29 anak itu tidak sholat 5 waktu. Lah ini panjenengan diantaranya kan juga guru di Muhammadiyah, dan panjenengan adalah Aisyah, anaknya tidak boleh tidak sholat 5 waktu, dibiasakan sholatnya di masjid. Maka diantaranya di bulan Ramadan ini untuk membiasakan. Itu saja ibu-ibu, 3 persiapan mawon ya. Yaitu yang pertama di bulan Sya'ban kita puasa, diantaranya puasa Senin Kemis. Iya. Saya karena biasa Senin Kemis, Sya'ban saya puasa Senin Kemis saja Bu. Aktivitas saya itu tinggi ya. Jadi termasuk tadi malam saja jam 11 itu saya belum di rumah. Kemudian pagi agak jauh, sholat subuhnya harus di sana. Kemudian isi kajian, kemudian pagi siang ini, nanti malam ada lagi kan gitu ya. Makanya kalau puasa kadang-kadang lebih enak. Kenapa? Gak mikir mangan. Biasanya begitu.
Kadang-kadang orang puasa itu niatnya apa? Ya gak ikhlas juga ya. Aku lek poso luwih enak apa wis gak pikir mangan. Aku poso Senin iki apa? Aku enak lek poso iku nyambut gawe itu wis gak mikir mangan ya. Panjenengan itu saya yakin makan itu sudah bukan apa namanya? Kebutuhan, bukan selera. Kalau seperti seumur-umur saya, seumur panjenengan, makan itu bukan kesenangan, bukan selera, tapi makan itu adalah kewajiban. Gimana betul Bu ya? Oh saya wajib makan ini. Nanti kalau aku tidak makan tidak kuat. Dan itu, ya, karena saya punya gawean ini dan sebagainya. Ya, itu kesimpulannya ada 3 persiapan Bu ya. 1 nopo? Puasa Sa'ban. 2 persiapan harta sedekah ya. Takjil. 3 siapkan nopo? Keluarga. Untuk menutup saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi. Syekh Mustafa Al-Maraghi menulis begini tentang keluarga. Famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut fasolahuha bisolahiha wa fasaduha bifasadiha. Ini saya apal tafsir Al-Maraghi ini. Lafadz yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi. Artinya apa? Famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut. Tidak ada masyarakat, tidak ada satu umat, tidak ada satu bangsa kecuali karena ngumpulnya rumah-rumah dan keluarga. Fasolahuha bisolahiha. Maka baiknya suatu bangsa, baiknya suatu umat lantaran baiknya rumah-rumah, keluarga. Sebaliknya wa fasaduha bifasadiha. Rusaknya suatu umat, rusaknya satu bangsa lantaran rusaknya keluarga. Maka ibu-ibu, panjenengan itu adalah tiangnya negara, tiangnya umat, tiangnya bangsa. Kenapa? Keluarga itu termasuk pokoknya adalah ibu, namanya ummi. Nggih napa mboten? Panjenengan dipanggil ummi napa mboten? Mboten nggih. Umma. Sing manggil pas ayahe mi ngoten nggih. Mi. Ummi. Ummi lah. Panjenengan ada termasuk pokok dalam keluarga. Maka yang menjadikan keluarga itu baik itu adalah tergantung ummi. Nggih napa mboten? Rusaknya keluarga juga tergantung ummi. Panjenengan itu harus menjadi ibu yang cerewet. Cerewetnya ibu adalah emas. Tapi kalau diamnya ibu itu adalah bencana. Anake mulih gak ditekoi. Wis salat apa durung gak ditakoki, mulih jam piro ae wis dijarno gak takoki, mangan gak ditakoki, gak mangan gak ditakoki. Bencana napa mboten? Bencana. Tapi kalau pulang, Nduk, mulai yamene wis salat asar ta? Dereng Bu. Salat. Kok ijek ketok nglibet, cerewet malih. Lho wis salat apa gurung? Dereng Bu, salat sik. Lah lek ngomong ibu iku cerewet, panjenengan ngomong cerewet iki emas. Lek ibu itu diam adalah bencana. Ini ibu ini adalah sangat sangat pokok. Ibu itu di keluarga, di kehidupan bangsa itu tetap menjadi soko. Apa soko itu? Menjadi tiang. Jadi ibu itu adalah tiang negara. Karena ibu ini adalah tiangnya keluarga. Baiknya negara, baiknya satu bangsa lantaran baiknya keluarga. Mari bulan Ramadan kita gunakan kesempatan untuk memperbaiki napa Bu? Keluarga. Lek sing anak wis kadung merucut ngono piye? Wis SMA kadung merucut, salat gak, ngaji gak, nggih. Panjenengan donga mawon nggih supaya kan tadi saya katakan wa yastajibu fihi du'a, dan di bulan Ramadan Allah mengabulkan doa. Panjenengan nangis khusus panjenengan sebut nama anak panjenengan sing kadung merucut. Nggih. Kadang-kadang kan wonten anak kita yang kadung merucut nggih. Wis gak salat, gak sembarang.
bapak ibu aktif pengajian, anaknya gak sholat, mungkin lawang kedurus niku larine ngoten niku. Tidak tutup mata. Nggih. Kebraon nggih ngoten niku. Nggih. Karang pilang ya tergantung lingkungan. Ada yang betul-betul menjadi anak mama, kadang-kadang dibully. Kenapa? Lah itu baik, tidak pernah keluar. Kenapa? Kalau keluar tercemar oleh temannya, kan ngaten. Oke, kembali kepada ibu adalah tiang. Ngaten nggih Bu nggih. Mari kita tutup doa dulu ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.